Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Maulana. Sesuai janjiana, kita akan mempraktekkan bagaimana independent stability test dihitung menggunakan aplikasi SPSS. Nah, jadi seperti biasa, kita akan menghitung. Jadi, untuk independent stability test ini, datanya itu berupa dua kelompok yang berbeda ya, atau sampelnya itu berbeda. Kalau kemarin kan Pirate stability test itu kelompoknya sama, atau dari kelompok A misalnya, cuma pengujiannya dua kali di kelompok yang sama. Sedangkan ini pengujiannya dua kali di kelompok yang berbeda. Artinya kelompok A pertama, kelompok B yang kedua. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita akan mencari apakah eh, terdapat hubungan misalnya dari apakah efektif atau berpengaruh gitu nah terhadap metode yang kita terapkan dengan terhadap sampel yang tidak kita terapkan metode eklektik misalnya. Nah, jadi seperti itu. Namun sebagaimana kebanyakan kita menghitung sudah di masa-masa seperti ini, terdapat banyak sekali syarat-syarat. Nah, tak luput juga daripada independen sampel tes ini. Dia juga memiliki syarat-syarat sebelum kita menguji independen ini. Jadi tidak bisa langsung dihitung sebagaimana biasanya. Jadi yang pertama, syaratnya itu harus normalitas atau normal. Oke, jika kita sudah memenuhi syarat normalitas, maka syarat yang kedua ialah harus homogenitas. Nah, jadi kita harus menentukan juga homogenitasnya. Nah, jadi sebelum kita menguji semua itu, kita harus memenuhi syarat ini. Nah, jadi anggaplah kalian sudah memenuhi syarat karena tidak mungkin saya akan menjelaskan di dalam video ini karena kepanjangan. Jadi kalian bisa lihat di pojok kanan sebelah atas atau di kolom deskripsi di bawah. Di sana sudah saya jelaskan bagaimana cara menghitung normalitas, homogenitas, heteros heteros desitas lah apalah istilahnya yang banyak-banyak itu. Nah, jadi seperti itu. Langsung saja kita masuk ke variabel view di SPSS, kemudian di sini kita isikan, nggak saya baca dulu ya, kelompok dan nilai. Oke, jadi di sini kita isi dengan data kelompok, artinya kelompok 1 atau kelompok 2 gitu nah. Kemudian kita isi di sini dengan nilai. Seperti biasa, desimalnya kita ubah ke 0. Oke, value-nya kita isikan saja dengan angka ya. Jadi kalau kelompok 1 itu artinya adalah kelas A. Oke. Kalau kelompok 2 itu ialah kelas C. Nah, jadi kita akan menghitung dua kelas ini. Oke. Dan kemudian measure-nya scale juga. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, jadi kelompok yang pertama itu yaitu kelas A. Nilainya adalah seperti ini. Oke, kita kopas atau kita copy dulu. Kemudian kita pas di sini. Nah, ini saya salah ya. Harus semuanya. Oke. Untuk kelompok A dan kelompok C. Oke, di sini karena posisinya salah ya, kita balikan saja. Data nilai ini kita kembalikan saja. Ya, untuk kodenya adalah kelompok yang sudah kita bikin tadi di awal. Ya, untuk nilainya kita bisa juga ambil tetap dari sana. Di sini kan nilainya terdiri dari 3 digit. Jadi kita harus juga ubah tadi desimalnya jadi 1 ya. Agar terdapat digitnya di angka di belakang. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, bagaimana cara menghitung independent stability test? Kita klik analyze, compare mean, kemudian kita pilih independent stability test. Kemudian kita masukkan nilai di sebelah kanan, kelompok di sebelah kiri. Ya, kelompok ini kan terdiri dari kelompok atau kelompok 1
kelompok B atau kelompok C atau kelompok 2 maksudnya seperti itu. Kemudian kita continue untuk option ya biar saja seperti ini. Kemudian kita define group dulu. Kita sudah tadi ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini bagaimana cara baca datanya? Kita lihat di sini. Untuk kelompok A atau kelas A terdiri dari 6 orang. Untuk kelas C terdiri dari 5 orang. Oke. Dan dapat rata-rata 77,817. Itu untuk rata-rata kelas A yang tidak menggunakan metode eklektik misalnya. Sedangkan untuk kelas C, dia setelah menggunakan metode eklektik ada 5 orang sampel, terdapat nilai yang tinggi, lebih tinggi daripada kelas A, yaitu 87,24. Oke. Kemudian kita hanya memperhatikan yang mana untuk independent sample test. Nah, kita hanya perlu memperhatikan seek to toilet. Oke, saya berikan di sini ya. Seek to toilet ini, apakah ini lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05. Nah, jadi seperti itu. Di sini tertulis kesimpulannya, jikalau seek to toilet lebih besar daripada 0,05, berarti tidak terdapat perbedaan jikalau lebih besar. Jikalau lebih kecil, maka ia terdapat perbedaan rata-rata. Nah, jadi di sini kita lihat, oh, di sini 0,39 lebih kecil daripada 0,05. Kemudian di sini, terdapat juga asumsi variansi not asumsinya yang tidak diasumsikan. 0,034 lebih kecil juga daripada 0,05. Oke, jadi semuanya ini bisa disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata terhadap kelas A dan kelas C. Di sini juga sudah kita bisa lihat terdapat perbedaan rata-rata terhadap kelas A dan kelas C setelah yang menggunakan metode eklektik dengan yang tidak menggunakan metode eklektik sangat kelihatan gitu nah bahwasanya nilai mereka itu berbeda. Nah, jadi seperti itu. Untuk menguji sebuah sampel atau dua sampel yang berbeda grup atau berbeda kelompok atau berbeda kelas. Nah, jadi seperti itu cara kita menghitung independent sample test. Nah, mungkin saja bisa kalian kembangkan. Itu tergantung kreativitas kalian masing-masing. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.